Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya. Kita masuk ke dalam warta jemaat Ma'lum Minggu 2 Desember 2021. Kita kedatangan seorang proponen dari yang telah dibacakan suratnya minggu lalu. Kepada Ibu kami silakan untuk memperkenalkan namanya kepada jemaat. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan pada saat ini bersyukur karena Tuhan masih memperjumpakan kita untuk bertemu di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Rizka Persakung. Saya berasal dari Makale dan saya sudah menyelesaikan studi saya sebagai S1 di kampus IAKN Toraja. Dan pada saat ini saya dipercayakan oleh BPS Gereja Toraja untuk menjalankan proses sebagai proponen. Semoga perjalanan proses proponen ini bisa berjalan dengan baik, bisa menjalankan tugas saya sebagai pelayan atau menjalankan praktek selama 1 tahun. Semoga proses proponen ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Ibu yang telah memperkenalkan dirinya. Ibu ini pertama kalinya untuk menjadi seorang proponen di jemaat. Jadi mari kita saling melengkapi satu dengan yang lain untuk demi menunjang pelayanan kita di jemaat. Kasih Tuhan mengiringi, melindungimu selalu. Saudaraku, selamat dan sukseslah. Saudaraku, semangatlah selalu. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Ini Bu proponen ini kayaknya hanya tertentu yang mereka tempati untuk berkunjung. Kayak saya, mereka tidak pernah kunjungi. Hanya itu saja yang mereka kunjungi. Saudara, karena penerapan sudah semakin dekat, jadi dimohon untuk tinggal nanti sebentar untuk kita rapatkan mengenai pengurapan kita ke depan. Mungkin itu saja, jadi yang majelis dengan jemaat diharapkan tinggal nanti sebentar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akan membahas tentang pengurapan pendeta. Karena kita 2 bulan kita akan merakit. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Siti, Bapak Ibu, kehadiran Ibu semua untuk membicarakan beberapa hal mengenai pengurapan proponen kita ke depan. Sebelum itu, mari kita minta pertolongan di dalam doa supaya rencana kita ini bisa berjalan dengan baik. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Berdoa selesai. Pertemuan kita pada hari ini yaitu membahas tentang pengurapan ibu proponen. Apakah kita akan tetap pertahankan demi untuk kemajuan jemaat kita ke depan, atau ada usul lain yang akan kita
Atau adakah usulan lain dari saudara-saudara untuk akan kita pertimbangkan tentang pelayanan ini ke depan? Lihat ini, silakan. Sedikit tambahan dari saya, menurut saya mungkin kegiatan ini bisa kita lakukan pada Februari mendatang di tanggal 14, karena saya pikir kita sudah lihat bagaimana pelayanan Ibu Prof ini sudah sangat bagus dan maksimal. Jadi mungkin kita bisa lakukan kegiatan ini. Ya, oke. Terima kasih sudah ada masukan untuk kita akan mengadakan pemerapan di bulan Februari. Bagaimana dengan Ibu? Apakah setuju atau bagaimana dengan pendapat bahwa akan kita adakan di bulan Februari? Iya, ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini masih bingung menurut saya, masih bisa pertimbangkan secara pribadi, dan menurut saya untuk jemaat semua ini bisa dipertimbangkan. Karena apa? Kemarin ada jemaat yang melapor bahwa proponen ini hanya mengunjungi 1 dan 2 jemaat saja, sedangkan jemaat yang lain dikesampingkan. Maksudnya ada yang saya dengar bahwa ada jemaat yang dikunjungi karena rumahnya mewah, makanannya enak, dan mereka good looking dan lain-lain, sedangkan ada juga jemaat yang tidak dikunjungi karena mereka merasa tidak mampu, rumahnya hanya sederhana sehingga proponen ini tidak mengunjungi. Dan proponen ini hampir sudah 1 tahun loh di jemaat kita, jadi ini menjadi pertimbangan bahwa apakah proponen ini layak atau tidak layak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya. Jadi kita kembalikan kepada kita semua kembali bahwa kita lihat tentang pelayanan ini ke depan. Jadi Ibu di sana tadi mengatakan bahwa mereka masih pertimbangkan, dan di samping saya mengatakan bahwa ini menunjang untuk pelayanan ke depan. Karena ada yang mau dipertimbangkan dan ada yang sudah setuju, maka mungkin lebih baiknya kalau hari Minggu depan kita adakan lagi rapat untuk membahas mengenai pengurapan ini, supaya Ibu yang mempertimbangkan tadi bisa mengungkapkan pendapatnya tentang pengurapan ini. Mungkin itu saja. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Ibu, kenapa kita tidak setuju? Kenapa? Masalahnya tuh itu Bu proponen lain-lain kuliah caranya, Bu. Baru tuh gayanya pakai gaya-gaya anak muda, padahal sudah ibu dia. Kan begitu, memang proponen harus bergaya-gaya ibu. Tapi kan ikut juga tahu sama sekarang, jadi harus kemudiannya. Tidak, masalahnya membeda-bedakan kini Bu proponen, ada yang tidak dikunjungi, ada yang dikunjungi. Makanya tuh jemaat kadang ada yang minder, kadang ada yang merasa dekat dengan Ibu proponen, padahal tidak begitu dia caranya sebagai pendeta, calon pendeta. Oh, nah jadi beda-beda kan kini Ibu proponen kan? Iyo, baru kayaknya tuh lihat yang bagus rumahnya itu yang nak kunjungi, baru yang jelek rumahnya tuh yang sederhana saja tidak pernah dikunjungi. Saya baru tahu itu. Iya. Ya, terima kasih atas perjumpaan kita kembali di Jumat ini untuk melanjutkan rapat kita minggu lalu yang sempat kita tunda karena demi untuk mempertimbangkan proponen ini untuk diurapi. Kita akan lanjutkan tentang rencana di bulan Februari. Apakah kita masih lanjutkan atau bagaimana? Saya Pak. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya tetap berpendirian pada ketetapan saya minggu lalu bahwa proponen ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Kenapa? Karena banyak jemaat yang sangat tidak setuju jika proponen ini diurapi. Banyak jemaat yang belum merasakan masa pelayanan proponen ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya Bu. Bagaimana? Apakah Ibu yang di samping setuju atau bagaimana untuk pengurapan
kita di bulan Februari. Kasih kesempatannya, menurut saya alangkah baiknya kalau kita urapi saja ini proponen, karena kalau dilihat kalau di dalam jemaat itu tidak ada pendetanya, maka kayak hampa pelayanan, kayak tidak ada yang mendorong kita untuk menata pelayanan dengan baik. Mungkin kita bisa mencoba dulu, kita akan mengurapi pendeta ini dan kita lihat bagaimana perkembangannya, apakah ibu proponen ini akan berubah atau tidak. Mungkin itu saja dari saya. Saya tidak setuju. Ya, kenapa ibu mengatakan tidak setuju tentang pengurapan ini? Iya, di dalam pengurapan tidak ada namanya mencoba-coba. Kita tidak mungkin, ya betul bahwa untuk membeli sesuatu itu mencoba, tapi proponen ini sudah 1 tahun di sini dan tidak ada perkembangan dalam jemaat kita. Malahan dia membuat jemaat itu terpecah. Iya, ada yang tidak setuju, ada juga yang setuju. Saya tadi sudah berbicara dengan para ibu dan bapak, mereka bilang tidak setuju. Bahkan kalau saya pertimbangkan lagi, proponen ini tidak akan mungkin melayani di jemaat kita dengan baik. Jika kita terima, maka proponen ini tetap akan tertidur di tempatnya. Mungkin dia akan bilang bahwa saya sudah pendeta, ngapain saya peduli jemaat? Ya, itu. Ya, terima kasih atas penyampaian pendapat ibu tentang pengurapan ini. Bagaimana dengan ibu? Untuk pengurapan ini, apakah kita tetap lanjutkan atau bagaimana? Ya, kalau dari saya itu tetap pada pendirian saya itu kita tetap laksanakan ini pengurapannya. Oh ya, apa alasan ibu sehingga ibu menyatakan seperti itu, mengurapi begitu? Karena saya lihat ibu proponen ini dalam tugas dan tanggung jawab ini dia sudah melaksanakan sangat maksimal, sangat bagus. Dan ada sebagian dari jemaat bilang dia setuju untuk diurapi ibu proponen ini karena dia melihat bahwa dia betul-betul merasakan kehadiran ibu proponen ini. Itu tidak benar. Kenapa ibu katakan tidak benar? Ya, kami sendiri sudah merasakan bagaimana ibu proponen ini membeda-bedakan jemaat. Ibu proponen datang mengunjungi jemaat yang satu tapi tidak dengan yang lain. Ada beberapa jemaat yang sama sekali belum pernah dikunjungi oleh proponen ini. Bahkan dia bercerita kepada saya bahwa bagaimana ini pelayanan ibu proponen, dia belum pernah mengunjungi rumah saya, sedangkan proponen ini sudah 1 tahun di jemaat kita. Bagaimana kita mempertimbangkan untuk memberikan pengurapan, kita mengurapi proponen ini ketika proponen ini sendiri tidak bisa mencerminkan sikap seorang pendeta bahwa dia adalah seorang gembala, harus membawa jemaat kepada Tuhan. Sedangkan jemaat sendiri sudah merasa jauh dari Tuhan karena tidak pernah dikunjungi oleh jemaat. Nah, jadi bagaimana tentang kesimpulan ini semua tentang rencana kita ke depan ini? Kalau begitu, kami akan memisahkan diri dengan jemaat yang sudah setuju. Jadi jemaat yang setuju silakan mengambil jam ibadah lain untuk dilayani ibu proponen, sedangkan kami yang tidak setuju akan mengadakan ibadah di jam 9 pagi. Jadi silakan memisahkan diri, mencari jam untuk beribadah. Jangan mencoba memasuki ibadah kami. Kami tidak mau dilayani oleh proponen ini. Karena proponen ini sudah memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang Bapak Budi. Ada keperluan apa? Oh begini Pak, di dalam jemaat kami Pak ada sedikit permasalahan. Kira-kira permasalahan apa itu dan kira-kira kenapa bisa terjadi permasalahan? Permasalahan itu Pak, karena ada rencana mau pengurapan proponen di bulan Februari sehingga menimbulkan permasalahan. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju Pak. Kira-kira alasan dari jemaat itu sampai mereka
ada yang tidak setuju dan ada yang setuju, mungkin bisa disampaikan. Alasannya begini Pak, yang setuju mengatakan bahwa mereka sudah setuju dengan pelayanan proponen ini, dan kalau mereka lihat bahwa akan mengalami perkembangan ketika mereka telah jadi pendeta, dan kemudian di dalam yang tidak setuju mengatakan bahwa mereka tidak pernah dikunjungi, mereka proponen ini hanya memilih-milih yang mereka kunjungi. Jadi itu yang alasannya Pak. Oh, jadi maksudnya ada jemaat yang merasa bahwa proponen ini membeda-bedakan jemaat, cuma mengunjungi yang tertentu saja begitu. Iya Pak, begitu menurut mereka Pak. Jadi itu alasannya kenapa ada jemaat yang menolak seorang proponen ini mau diurapi. Iya Pak, sehingga terjadi pemecahan ibadah Pak. Ada yang ibadah jam sore dan ada yang pagi Pak. Jadi yang terima, yang setuju ini dia gerejanya tersendiri, maksudnya dia masih dalam satu jemaat, cuman beribadahnya berbeda waktu begitu Pak. Iya Pak, begitu. Jadi maksudnya dari pendapat rekan-rekan majelis yang lain, kira-kira bagaimana dari rekan-rekan majelis yang lain, apa tanggapan mereka tentang masalah ini? Ya itu tadi Pak, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Jadi susah ya untuk ambil keputusan. Iya Pak, begitu. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita adakan rapat majelis, kemudian mungkin bisa kita hadirkan proponen itu, karena mungkin sisa itu jalan terakhir yang bisa kita lakukan supaya kita dapat titik temu, supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena ketika kita membiarkan hal seperti itu, bisa jadi ke depannya jemaat yang Bapak tempati akan hancur. Bisa jadi banyak jemaat yang akan pindah gereja. Jadi alangkah baiknya kalau Bapak buka forum untuk membicarakan hal ini sesama majelis, kemudian undang proponen yang bersangkutan. Jadi mungkin itu saja yang bisa nanti kita hadirkan Ibu proponen dalam rapat itu supaya kita bisa bicarakan dengan baik, ya kan? Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi mungkin hari Minggu selesai ibadah, mungkin bisa kita langsung rapat di situ Pak kalau begitu. Iya, secepatnya lebih baik. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Puji. Ya terima kasih atas pertemuan kita kembali pada saat ini untuk membicarakan tentang pengurapan ibu proponen yang akan kita segera laksanakan. Bagaimana rencana kita ke depan tentang rencana ini? Apakah tetap kita lanjutkan atau bagaimana? Persilakan. Ya, kalau saya ini ya, karena kita juga tidak mengambil keputusan tanpa kita menghadirkan orang yang bersangkutan, karena cuma dialah yang tahu sebenarnya mengenai kegiatan, maksudnya mengenai permasalahan ini. Nah, kalau bisa terjadi, jangan sampai kita hanya membuat cerita karena mungkin ada satu kesalahan yang beliau lakukan sehingga kita mengeluarkan statement bahwa ibu proponen ini membedakan. Jadi alangkah baiknya sesuai yang saya sampaikan ke Pak Budi minggu lalu, bahwa ada baiknya kalau kita menghadirkan ibu proponen itu supaya kita bisa dengan baik, supaya permasalahan ini bisa kita selesaikan. Mungkin kita sambil tunggu saja ibu proponen yang hadir dan bicarakan dengan baik. Ya, oke. Jadi, ya terima kasih atas pertemuan kita kembali di tempat ini untuk kembali membicarakan tentang rencana pengurapan ibu proponen kita di bulan Februari. Jadi rencana ini apakah tetap akan kita laksanakan atau bagaimana? Silakan kasih masuk usulan atau saran. Ya, kalau dari saya untuk memecahkan masalah seperti ini,
mungkin alangkah baiknya kalau kita menghadirkan ibu proponen ini supaya kita mungkin saja dia memiliki alasan tertentu mengapa dia cuma mengunjungi beberapa jemaat saja, atau mungkin memang jangan sampai juga ada satu hal yang kita tidak sukai dengan beliau sehingga kita mengeluarkan statement bahwa ibu proponen ini membeda-bedakan. Jadi alangkah baiknya kalau kita menghadirkan dia pada saat ini. Jadi mungkin Bapak Budi sudah hubungi karena minggu lalu saya sudah sampaikan ke Pak Budi bahwa alangkah baiknya kalau ibu proponen hadir dalam rapat ini. Jadi mungkin kita tunggu saja sebentar ibu proponen supaya enak bicaranya. Iya Pak. Selamat siang. Selamat siang ibu proponen. Ya, jadi pertemuan kita pada hari ini ingin mengetahui kira-kira apa betul permasalahan yang disampaikan oleh beberapa jemaat, dan ada juga majelis yang menyampaikan bahwa ibu proponen katanya tidak mengunjungi semua jemaat, sedangkan sudah sisa berapa hari ibu proponen akan diberapi, cuman ada jemaat dan majelis yang tidak sepakat karena mereka berpikir bahwa ibu ini berbeda-bedakan karena ada yang dikunjungi, ada yang tidak. Jadi itu tujuan kami memanggil ibu untuk hadir dalam rapat ini, dalam pertemuan ini untuk membicarakan bagaimana selanjutnya mengenai rencana dari majelis jemaat untuk pengurapan ibu. Mungkin ibu bisa klarifikasi mengenai permasalahan ini supaya permasalahan ini bisa selesai dengan baik tanpa menyakiti salah satu dari majelis jemaat yang sudah menelurkan pendapatnya bahwa ada yang begini, ada yang tidak, dan ada majelis jemaat yang sampaikan bahwa semuanya dikunjungi. Mungkin ibu proponen bisa klarifikasi, memberikan mungkin ibu bisa membela diri kalau memang ibu merasa bahwa ada majelis yang sampaikan bahwa ibu berbeda. Iya, baik, terima kasih. Menurut informasi yang saya dengar, ada jemaat yang tidak setuju dan ada jemaat yang menyetujui jika saya diurapi di jemaat ini. Nah, saya mau mengklarifikasi bahwa memang saya melakukan perkunjungan. Dalam perkunjungan ini harus saya jangkau beberapa bulan karena kita tahu bahwa jumlah kakak di jemaat kita pada saat ini ada 100 lebih. Tidak mungkin saya mau menjangkau perkunjungan dalam 1 bulan atau beberapa bulan. Kita bisa bayangkan karena perkunjungan ini sungguh memakan waktu. Menurut pendapat yang saya dengar bahwa saya membeda-bedakan anggota jemaat. Saya pribadi mengatakan bahwa saya tidak pernah membedakan jemaat karena saya melakukan perkunjungan ini dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Jadi saya beranggapan bahwa saya tidak pernah membedakan jemaat sama sekali. Ya, saya kira sudah sangat jelas alasan dari ibu proponen bahwa kenapa ada jemaat yang dikunjungi dan ada yang tidak, itu karena kita tahu sendiri bahwa yang pertama terlalu banyak kakak di jemaat ini sehingga mungkin waktu selama 2 tahun ibu proponen tidak bisa jangkau semua, apalagi jarak antara rumah
rumah jemaat dengan jemaat yang lain itu lumayan berjauhan, mungkin itu salah satu faktor sehingga ibu proponen tidak bisa mengunjungi semua jemaat. Tapi kalau menurut saya rasa dalam pengabdian selama ibu proponen menjadi ibu proponen ini melakukan perkunjungan, saya kira itu sudah sangat luar biasa, karena seperti kita tahu kembali lagi bahwa sangat banyak kakak di jemaat kita di tempat ini, dan apalagi jarak antara rumah dengan rumah yang lain sangat berjauhan. Jadi saya rasa alasan dari proponen itu masuk akal. Toh kalau kita berbicara mengenai perkunjungan, ketika pendeta pun nantinya ibu proponen akan tetap mengadakan perkunjungan, dan mungkin yang belum dikunjungi itu yang akan diutamakan lagi nantinya kalau ibu proponen kita ini bisa diurapi. Jadi itu tergantung dari kesepakatan teman-teman majelis yang lain dengan jemaat, kira-kira bagaimana selanjutnya itu tergantung dari majelis jemaat yang lain dengan jemaat. Oh ya, terima kasih Pak atas masukannya. Bagaimana? Apakah kita tetap akan berarti atau bagaimana? Ya, kalau kami dari jemaat yang tidak setuju itu berpikir bahwa jika proponen ini diurapi, maka kedepannya kan jemaat ini sudah terpecah menjadi dua dan sulit untuk menyatukan kembali. Jadi saya pikir bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kepada ibu proponen akan sulit mengadakan pertemuan antara dua jemaat ini yang sedang berselisih. Jadi sulit untuk mempertemukan dua jemaat yang sudah menjadi kopi dan susu ini. Ya. Ya, jadi maksudnya ibu di sana mungkin ibu masih tidak setuju kah, atau maksudnya sudah setuju, tergantung dari jemaat lagi atau bagaimana? Ya, mewakili teman-teman majelis yang awalnya tidak setuju, mungkin masih bisa dipertimbangkan kepada Bapak. Kami mempercayakan bagaimana pertimbangan Bapak sendiri, karena di sini akan sangat sulit menyatukan jemaat yang sudah berpisah begitu. Mereka sudah sehati, bahkan ada jemaat yang sudah tidak saling menyapa. Ya, saya pribadi melihat ada ibu proponen ini membedakan jemaat, dan saya kasihan dengan jemaat-jemaat yang tidak pernah dikunjungi ini. Ya, jadi saya rasa ibu proponen tidak ada niat untuk membeda-bedakan mengenai perkunjungan ini. Alasan dari ibu proponen tadi sudah sangat, bagi saya sudah masuk akal. Cuman masalahnya lagi di sini mengenai kira-kira kalau memang ibu proponen masih siap melayani di sini, karena apa yang mungkin saja ibu proponen sudah merasa tidak enak karena dia merasa mungkin karena gara-gara dia jemaat ini terpisah. Itu perlu yang dipikirkan adalah bagaimana caranya kita untuk menyatukan jemaat ini kembali. Kalau memang kita mau melanjutkan pengurapan ibu proponen, itu yang perlu kita pikirkan. Jadi mungkin ini mungkin masih ada masukan dari ibu proponen, kira-kira bagaimana? Jujur saya sangat sedih mengetahui dan mendengar situasi yang sedang terjadi dalam jemaat, karena saya merasa bahwa dengan kehadiran saya di jemaat ini membuat jemaat terpecah. Karena awalnya ketika saya baru datang di jemaat ini masih akur, jemaat ini masih
untuk memindahkan saya ke jemaat lain demi kenyamanan dan kesejahteraan jemaat dan membuat kembali jemaat bertumbuh dan bersatu tanpa adanya konflik atau perpecahan yang terjadi dalam jemaat. Ya, jadi kesimpulan dari program ini dia akan melakukan ke DPS supaya tindakannya. Kalau saya secara pribadi sih, maksudnya saya kira alasan ibu proponen tadi ini sudah sangat jelas, cuman yang kita pikirkan adalah jemaat ini bagaimana kedepannya ketika ini tetap berlanjut. Jadi mungkin itu jalan satu-satunya supaya jemaat di tempat ini bisa kembali akur dengan mungkin BPS akan kasih proponen yang baru lagi supaya jemaat ini bisa kembali akur dan bisa saling menyapa kembali. Mungkin karena itu sudah alasan dan masukan dari ibu proponen sendiri, jadi mungkin alangkah baiknya kalau begitu. Tapi saya kira majelis jemaat di sini semua rindu akan pengurapan dari proponen, cuman bagaimana ya, kita sangat sulit untuk berbicara dengan jemaat di tempat ini. Jadi mungkin baiknya itu saja, dan kita berdoa kepada proponen supaya sekiranya mendapatkan tempat yang lebih baik dari jemaat ini nantinya ketika dipindahkan. Ya, Bu proponen, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Sekian dan terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak atas masukannya, dan terima kasih juga kepada ibu proponen. Semoga dengan hal itu yang terjadi itu bisa menyelesaikan masalah ini, bisa menyatukan kembali jemaat yang telah memisahkan diri untuk beribadah, sehingga bisa mereka kembali seperti semula kembali. Terima kasih.